Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk pembahasan Fathul Qarib. Kita bahas tentang hiwalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid-darin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fil hiwalati naka hiwalah. Hiwalah dalam bahasa Jawanya itu ligeran. Pengalian beban hutang, melimpahkan beban hutang pada orang lain di mana ada keterkaitan saling hutang. Jadi si A hutang pada B, B hutang pada C, hutangnya si A hutang pada B, sementara C hutang kepada A. Hutangnya si A kepada B itu dilimpahkan kepada C. C bahwa B mintalah yang akan membayar hutang itu adalah C. Dan nanti ada keterangannya dengan berbagai ketentuan. Bi fathah iklan fathah hawalah wa hukilan dan ceritakan bahwa kasroh hiwalah. Ada hawalah, ada hiwalah. Bahya utawi hawalah atau hiwalah lughatin dan lughatin ku tahawulu makna ngalih. Secara lughat hiwalah atau hawalah itu artinya berpindah. Al-intiqalu tegasnya berpindah. Maksudnya berpindah. Wa syar'an utawi hiwalah dalam syariat iku naqlul haqqi ngelih hak. Cara syar'inya adalah memindahkan hak min dimmatil muhilli saking tanggungane wong kang ngligerake ila dimmatil muhali alaihi maring tanggungane wong kang diligeri apa alaihi. Jadi secara syar'i itu adalah memindahkan hak dari tanggungannya mukhil dipindah kepada tanggungannya muhal alaih. Muhil itu orang yang memindahkan haknya, muhal alaih orang yang menerima beban itu. Jadi kalau tadi A, B, C, si A hutang kepada B, C hutang kepada A. Maka kemudian A bilang kepada B, B, hutang saya kepada kamu, saya pindahkan bebannya kepada C. Nanti yang akan membayarnya C. Nah, ya gitu. Ini asal B-nya setuju, oke, terjadi. Nah, si siapa? A itu sebagai mukhil, sementara C itu adalah muhal alaih. Kemudian B itu mukhtal. Wa syaraitul hiwalati atau hawalati utawi pira-pira syaratnya hawalah. Iku arba'atun ana papat. Syaratnya hawalah itu ada 4. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah, salah satunya iku ridhol muhili ridhone wong kang ngligerake. Jadi memang orang yang memindahkan beban hutang itu memang ridho, mau. Bahwa muhil kuman wong alaihi kang iku ing atase man adenu utawi hutang. Lal muhala alaihi ora ridhone muhal alaihi, lal muhalu alaihi ora ridhone muhal alaihi. Kalau muhal alaihi tidak harus ridho. Lal muhali alaihi ya, ora ridhone muhal alaihi. Fa innahu krana sak temene muhal alaih iku la yustaratu ora den syaratake apa ridhone muhal alaih fil ashahi dalam kaul kang ashah. Adapun muhal alaih orang yang menerima beban hutang itu tadi itu tidak disyaratkan untuk ridho, pokoknya harus mau. Tidak disyaratkan harus ridho menurut kaul yang ashah. Jadi berarti ada muqabilul ashah harus ridho juga berarti di sini. Wala tasiful ana rasabal hawalatu hiwalah. Tidak sah hiwalah alaman yang sewong la daina kamaran utang iku alaihi seman. Ya jelas
hewalah melimpahkan beban hutang pada orang yang tidak punya sangkut paut hutang ya tidak sah, tidak bisa terjadi. Terjadinya hawalah itu memang karena ada keterkaitan hutang antara pihak satu, pihak dua, pihak ketiga, ada keterkaitan saling hutang. Watani utai kang kaping pindho, syarat yang kedua iku qabul muhtali, nrimane wong kang nampa ligeran. Muhtal, orang yang menerima, orang yang hutangnya itu dipindah beban hutang kan, apa dipindahkan bebannya, itu namanya muhtal. Bahwa tu muhtal iku mustahiqud daini, wong kang ngahaki utang. Alal muhili ngatasi wong kang ligerake. Jadi muhtal itu orang yang hak untuk meminta bayaran hutang atas muhil. Jadi yang hutangnya itu bebannya dipindahkan itu namanya muhtal. Pasal itu kayak kambing telu iku kaunul haqqi anane hak ail muhallu bihi tegese ail muhalli bihi tegese muhal bih barang kang den ligerake atau utang kang den ligerake apa bihi al iku mustaqiran tetap fitimatin dalam tanggungan. Artinya muhal bihnya itu memang utang yang tetap dalam tanggungan. Pataki itu taki itu nikojid bil istiqrar kan istiqrar. Kenapa ada takhid mustaqiran fitimah, ada takhidnya, ada qojidnya? Itu sebab iku muwafiqun nocoki lima maring barang pola hukang dika Imam Rafi'i Imam Rafi'i. Ini nyocoki apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Rafi'i. Lakinin Nawawi tetapi ini utawi Imam Nawawi iku istadrokan nusuli gunem soal Imam Nawawi alaihi ngatasé alaihi ngatasé ma qalahu Rafi'i fi raudhatin dalam kitab Raudhah. Wahina idzin lan nalikane iki istadraka fal mu'tabaru mangko kang den wilang fi dalil hiwalatin dalam utang hiwalah iku ayyakuna yen to ana poten iku laziman tetep. Ya ulu atau bakal dadi poten ilal luzumi maring tetep. Jadi di sini ada syarat ketiga yaitu adanya hak, maunya adanya barang yang diutang, adanya kondisi utangnya ya itu mustaqiran, itu tetap dalam tanggungan. Nah, qaid istiqrar maunya mustaqiran fitimah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Rafi'i. Adapun Imam Nawawi itu membahas tentang itu dalam kitab Raudhah bahwa tidak harus istiqrar, tapi yang muktabar dalam hutang hiwalah itu bahwa adanya hutang itu tetap atau akan kembali kepada tetap lazim atau akan lazim, walaupun belum menjadi tetap tapi akan menjadi hutang yang menetap, itu sudah bisa menjadi hiwalah. Artinya nanti kalau umpamanya contohnya gimana ini, kalau yang ya udah ilal luzum, jadi akan menjadi lazim, akan menjadi tetap dalam tanggungannya muhal alaih, intinya seperti itu. Warabi'u ta'i kang kaping papat iku ittifaqu ma pepetukane barang. Yang keempat itu sesuainya hutang. Ittifaqu ma tetepe atau nocokine barang, ai utang maksudnya. Ai ad-daini tegese utang. Alladzi fi dhimmatil muhilli kang ing dalam tanggungane wong kang ligerake wal muhali alaih lan wong kang den ligeri apa alihi al. Jadi kesesuaian hutang antara orang yang memindahkan beban hutang itu dan orang yang menerima beban hutang itu. Fil jinsin dalam jenisnya. Wal qadrilan kira-kirane, jenis sama-sama uang. Kira-kiranya juga sama. Ukurannya, warna'i lan warnane, wal hululi lan kencenge, artinya kenceng itu waktu pembayarannya itu sesuai, wa ta'jil lan tempone. Jadi kalau berbeda, ini saya utangnya bukan uang, saya utangnya itu sebenarnya utang beras, itu nggak bisa, beda jenis. Kalau uang dengan uang, kira-kiranya atau ukurannya juga sama, jenis warnanya warnanya, termasuk hululnya. Hulul itu waktu pembayarannya, ketentuan pembayaran sesuai. Ini bulan April kok bayarannya,
sama, sudah pas, takjil temponya juga sama. Wasihati lan wutuhe, wataksiri lan pecah. Ini kalau memang ada kondisi sihah dan taksir. Kalau udah pakai rupiah ya enggak. Karena yang diambil adalah nilai. Wa tubri'ulan dadi lebaran dadi bebas biha kelawan hiwalah. Il hiwalati tegese hiwalas apa dhimmatul muhilli tanggungane wong kang ngeligerake. Begitu sudah ditransaksikan hiwalah, maka otomatis tanggungan muhil untuk membayar hutang kepada muhtal itu berpindah kepada muhal alaih. Otomatis muhil sudah bebas. Karena yang nanti harus membayar adalah muhal alaih. Dainil muhtali tegese saking utange wong kang den ligerake utange. Orang yang menghaki utang ini namanya muhtal. Wa yubri ulan bebas etan halimali sopal muhalu alaih muhal alaih min dainil muhili saking utang ing wong kang ngeligerake. Begitu juga muhal alaih yang harusnya membayar kepada muhil, contohnya C yang harusnya membayar kepada A, itu maka utangnya C kepada A itu bebas. Begitu juga utangnya A kepada B itu bebas. Yang terjadi harusnya C nanti membayar kepada B, itu seperti itu. Asal sama itu ya. Jadi ya itu sebenarnya umum ini tentang hiwala itu umum terjadi mengalihkan beban hutang, dialihkan kepada orang lain dengan adanya keterkaitan hutang. Wa yatahawwalulan dadi ngalih apa hakul muhtali, haknya muhtal ini orang yang menjadi sumber ini yang hutangnya dipindahkan ila dimmatil muhali alaih maring tanggungannya muhal alaih hatta lau ta'adzara sehingga lamun to dadi udzur jadi tidak bisa apa akhduhu oleh ngalap dain utang minal muhali alaih saking muhal alaih bifalsin sebab bangkrut umpamane muhal alaih menjadi bangkrut au jahtin atau angas lidani maring utang dia malah ingkar mengaku tidak punya hutang wa nahwihi malan padane falsin lan jahtin lam yarji mongko ora kena balik sapa muhtal alal muhili ngatasi muhil. Kalau sampai terjadi kalau kan sudah dipindahkan tanggung jawabnya muhil yang harusnya membayar kepada muhtal sudah diberikan tanggung jawabnya, sudah dialihkan beban hutangnya kepada muhal alaih. Kemudian tanggung jawab itu kalau ada pada muhal alaih, tiba-tiba muhal alaih itu kemudian menjadi ta'adzar, menjadi tidak mau membayar hutangnya, ya tidak bisa membayar hutang itu bisa mungkin karena bangkrut, tidak punya uang, atau dia mengaku atau beringkar, jahat itu ingkar dengan adanya hutang itu, pokoknya intinya tidak membayar dengan alasan apapun lah ya, bisa bangkrut, tidak mau, jahat dan atau kabur dan sebagainya. Lam yarji, maka muhtal itu tidak bisa kembali lagi untuk meminta utang itu kepada muhil karena sudah diligerkan, sudah tidak bisa. Jadi muhil itu benar-benar sudah bebas. Walau kana lamun to ono sapa muhalu alaih muhal alaih iku muflisan wong kang bangkrut indal hiwalati indal nega hiwalah wajahalahu lan bodoni ing muhal alaih sapa muhtal fala ruju'a mongko rujuk iku wujud lahu kadhe muhtal itu harimani alal mukhili. Begitu pula ketika terjadi akad hiwalah muhal alaih itu sebenarnya sudah bangkrut pas terjadi akad hiwalah, tapi muhtalnya tidak tahu tentang kebangkrutannya siapa muhal alaih, maka tetap muhtal itu tidak bisa rujuk, tidak bisa untuk kembali meminta kepada mukhil, tidak bisa. Begitu sudah terjadi akad hiwalah ya sudah selesai, asal sudah disetujui. Makanya persetujuan muhtal menjadi kunci. Muhtal itu kunci bahwa itu benar-benar ridhonya mukhil, ridhonya muhtal. Kalau mukhal alaih tidak harus. Itu untuk tentang masalah hiwalah atau hawalah. Jadi pengalian beban hutang ini diatur. Mungkin kita sering melakukan itu. Ya, ada kita hutang pada seorang hutang pada kita. Kemudian utangnya kita pada seorang itu, bro, saya kan hutang padamu.
1 juta kan ya. Itu kebetulan nih si si Ahmad itu utang juga kepada aku. Mau nggak utang saya kepadamu? Saya limpahkan beban, nanti yang bayar ada Ahmad. Mau nggak? Oh ya nggak apa-apa. Mana Ahmadnya? Nah, transaksikan, Ahmad. Utang kamu kepadaku, saya limpahkan bebannya, tidak membayar kepada aku, tapi kepada si bro ini. Silakan kamu nanti bayarnya kepada bro ini. Ini kan sudah waktunya bayar nih, bulan April. Kamu janji bulan April kan? Ya oke. Deal, selesai. Muhil, berarti orang salam contoh ini saya udah bebas, tidak punya tanggungan apapun. Yang terjadi hanya tinggal muhal alai dan muhtal. Itu untuk akad hiwalah itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun niki ku fasal siji fi dhamani dalam akad doman. Doman itu nanggung. Jadi doman itu ada orang hutang nggak bisa bayar. Oh, dari saya tanggung aja. Saya ambil alih, bahasanya seperti itu. Ini doman. Bahwa di doman ya, iku masdaru domin tu asyai'a. Masdar apa domin tu nanggung ingsun asyai'an suci-suci. Domanan kelawan nanggung temenan. Idza kafaltuhu nalikane nanggung ingsun ing syai' ketika. Jadi secara lughat itu doman itu diambil dari masdarnya domina yadmanu domanan. Ketika menanggung berarti memang menanggung beban seorang, utang seorang, pokoknya tanggung jawab seorang ditanggung, itu namanya doman. Wasyar'an utawi doman dalam syariah iku iltizamu ma nyanggupi barang fi dimmatil ghairi kang dalam tanggungane wong liya minal mali saking bondo. Yang dimaksud doman secara syar'i, secara syariat ini adalah menyanggupi sesuatu yang ada dalam tanggung jawabnya orang lain, bentuknya harta ataupun apa ya, intinya harta disanggupi oleh seseorang. Saya ada orang lain punya dimah, punya tanggungan A, punya tanggungan utang atau apa, kemudian utangmu udah saya aja yang nekel, saya aja yang nanggung, kamu udah nggak usah mikir, tanggung oleh saya. Itu namanya doman. Wasyartud dominu utai syaratnya wong nanggung iku ayyakuna yen ono iku fi dalam domin apa ahliyatut tasarrufi ahli tasarruf. Syaratnya orang yang menanggung itu harus orang yang ahli tasarruf, artinya sudah balik, dewasa, barang milik sendiri dan sebagainya, punya barang dan sebagainya, itu ahliyatut tasarruf. Kalau anak kecil, orang safi, orang muflis nggak bisa. Wayasihu lansah apa dhamanud duyuni nanggung pira-pira utang al mustaqirrati kang tetep fitimati dalam tanggungan. Jadi sah menanggung utang yang sudah tetap dalam tanggungan. Idza alima nalikane ngerti, sapa dhamin qadraha ing kira-kirane duyun mustaqirrah, ketika memang tahu kadar utangnya berapa. Kalau tidak tahu, ya udah saya tanggung aja udah. Tiba-tiba 200 juta ternyata, nggak sanggup kalau segitu. Tak kira paling-paling 1 juta. Makanya harus tahu betul kira-kira utangnya itu berapa. Wataqidu taqid bil mustaqirrah, kelawan mustaqirrah ada qayyid mustaqirrah. Keterangan mustaqirrah, tujuh mustaqirrah ini iku yuskilu nangelake alaihi ngatasé duyun apa sihatu dhamanis shadaqi saeh nanggung mas kawin. Qabla dukhuli dalam saat dukhul, sebelum dukhul. Mas kawin belum dibayar, udah saya tanggung aja mas kawinnya. Ini di sini ya padahal harus mustaqarrah ya, fa innahu kana saat temene shadaq ya qabla dukhul ya. Iku khina idin shadaq khina idin nalikane qabla dukhul iku ghair mustaqiratin, orang tetap fitimatin tanggungan ya, karena belum ada dukhul maka belum mustaqirrah mas kawin itu. Walihadan karena iki ghair mustaqirrah ya, karena itu lam ya tabir maka orang kebilang atau orang bilang-bilang sapa Imam Rafi'i wan Nawawi lan Imam Nawawi illa kauna daini angin anane utang iku sabitan tetap laziman tur lazim. Oleh karena itu, karena memang harus kondisi utang itu sudah harus benar-benar tetap,
karena ada kemuskilan ketika menanggung tentang sodak ya mas kawin sebelum dukul, kan itu dihukumi tidak mustaqirrah. Oleh karena itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu di situ menyaratkan atau menekankan bahwa hutang itu harus tetap harus lazim. Wa kharaja lan kejawab ikali kalan dari musannif nyata ini dawuh idza alima qadraha, ya, harus tahu kira-kira utangnya itu berapa. Ada nanti kan di atas ada alima qadraha itu. Apa ad-duyunu pira-pira utang al majhulatu kang den bodoni. Nah, pengecualian utang yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Fala yasihu mengerasa apa domanuha nanggung duyun majhulah, maka tidak sah untuk menanggung hutang yang tidak jelas jumlahnya. Saya tikam bakal ya keterangan saya tikam bakal teka apa mak. Wali sahibil haq lan iku kadhe wong kang duweni hak aidaini tegese utang. Mutalabatu man utawi nagih ing wong syaa kang arep soman minad dhamini saking wong kang nanggung wal madmuni anhu lan madmun anhu. Orang yang memiliki hak, orang yang memberikan pinjaman yang itu punya pilihan mau nagih kepada domin orang yang nanggung atau madmun atau dua-duanya boleh. Bahwa utawi madmun iku man wong alaihi kang ikuti seman adainu te utang. Madmun ya orang yang memiliki hutang, orang aslinya gitu. Wa qaluhu ta'ala musannif idza kana lekane ana apa domanu doman iku alama ing atase barang bayanna kang mertelakake sapa to iku sakitun khabarnya wa qaluhu iku sakitun gugur apa qaluhu fi aktsari nusakhil matin dalam akeh nusakhil matan. Wa idza gharama lan nalikane nempuhi sapa dhaminu wong kang nanggung raja'a mongko kena jabel sapa dhamin alal madmuni anhu, jabel atau narik ya, alal madmuni anhu yang terse madmun anhu bisyarti kelawan syarat al madhkuri kan ditutur fi qalihi dalam daya musannif idza kana nalikane ana apa dhamanu dhaman wal qada ulan nyaur ay kullu dari zaman suci minhum saking dhaman lan qada iku biidni lan idine madmun anhu. Nanti domin orang yang nanggung itu boleh meminta, boleh menjabel atau minta kepada madmun anhu dengan syarat ketika doman nanggung dan membayarnya ya itu dengan izin daripada madmun anhu. Saya pengetahuannya, udah saya tanggung aja, tenang. Nah, kemudian suatu saat saya minta uang yang kemarin ini tak seperti hiwalah tapi bukan hiwalah ini karena pihak yang madmun anhu itu tidak punya urusan utang kepada domin, itu tidak ada. Cuma antara orang yang memiliki hutang dengan madmun anhu itu mungkin terjadi sesuatu yang kredit atau apa, tiba-tiba ada domin, udah saya tanggung aja, udah saya tanggung jawab, nanti urusan saya dengan si madmun anhu dengan orang yang utang urusannya saya dengan dia, kalau kata kamu saya tanggung. Berapa sih utangnya? Tak sawari sini. Mungkin seperti itu. Tuma soroha mengenai martela ake bimafhumi qawlihi lawan mafhume pengendikan musannif sabikon hal dingin idza ulima qadruha biqawli kelan dalam musannif dalam kene. Nah, keterangan mafhum dari idza ulima qadruha nggih. Wala yasih qarasa apa dhamanul majhuli, doman atau nanggung barang utang kang majhul yang tidak diketahui jumlahnya. Kakolihi kaya pengucape wong. Di sini berarti madmun anhu ya. B atau sira fulanan ing fulan kata yang mengkene. Wa ala jalan iku ing atas ingsun domanu samane utai tanggung jawab rego. Ucapane domin berarti domin berkata jualah kamu pada bulan sekian. Nanti harga saya yang nanggung. Wala domanu lan ora doman wala domanu ma wala domanu lan ora sah apa domane barang lam yajib kang ora wajib apa ma qadomane mi'atin kaya nanggung 100 tajib bukan wajib apa mi'ah zaidin saking ala zaidin atas zaid fil mustaqbalin dalam zaman mustaqbal illa darokil mabi'i angin tetemune barang kang dendol
ayat domani tarkil mabi'i tegese nempuhi temene barang kang dendol bi ayat mana gambar lain nempuhi sapa domin lil mustari maring wong kang tuku asama ing rega in kharaja lamun metu apal mabi'u mabi mustahaqqan harajan haqi ayat manu tegese nanggung sapa domin lil ba'i maring ba'i al mabi'a ing barang kang dendol in kharaja lamun metu apa samanu rega mustahaqqan harajan haqi. Faslun fi dhamani khairil mal wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini dua pasal ya. Ada pasal tentang hiwalah dan doman. Intinya dalam masalah transaksi itu semuanya sudah diatur. Tentang mengalihkan beban hutang ada, kalau ada keterkaitan hutang. Kemudian kalau ada penanggung-jawaban masalah hutang yang tanpa adanya hutang terkait, ada orang hutang pada seorang nggak bisa bayar-bayar, kemudian datang pihak ketiga, udah lah, saya aja yang nanggung. Berapa sih hutangnya? Nanti urusan dia dengan saya. Sekarang kamu saya lunasi aja dulu, saya bayar. Nanti urusan dia dengan saya. Nah, itu namanya doman. Kalau doman khairul mal, besok lagi Allah alam. Mudah-mudahan menjadi keterangan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.